Coba deh lihat sekeliling lo sekarang. Jujur, gue nggak lagi ngejudge, tapi gue mau kasih lo tamparan realita. Kamar lo yang berantakan itu bukan sekadar tumpukan barang. Itu adalah tempat kejadian perkara. Tempat di mana motivasi lo dibunuh secara brutal setiap pagi. Kenapa lo ngerasa stuck, lemes, dan gak bisa mulai-mulai? Jawabannya ada di depan mata lo. Ini bukan soal lo pemalas, bro. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini soal kebenaran psikologis yang kejam. Lingkungan fisik lo lagi menyabotase pikiran lo dari dalam. Gak percaya? Gue yakin lo pernah ngalamin ini. Pagi-pagi bangun, semangat 45. Oke, hari ini gue bakal beresin laporan itu. Atau gue mau mulai proyek baru. Atau bahkan sesimpel gue mau olahraga. Terus mata lo gak sengaja nangkep pemandangan itu. Tumpukan baju kotor di kursi yang udah jadi penghuni tetap, remah-remah keripik di meja dari semalam, atau charger yang melilit gak jelas di lantai. Tiba-tiba kayak ada yang nyedot semua energi lo. Semangat yang tadi membara langsung padam. Otak lo langsung bisikin mantra saktinya. Ntar aja deh. Dan detik berikutnya lo udah asik nge-scroll media sosial. Ngerasa capek padahal belum ngapa-ngapain. Rasa bersalah yang nyiksa itu bukan karena lo payah. Itu karena kamar lo lagi nyandera semangat lo. Dan akar masalahnya, selama ini kita dibohongin. Katanya prokrastinasi itu karena kita malas, kurang disiplin, atau nunggu mood dewa turun dari langit. Bullshit. Kamar berantakan katanya cuma masalah sepele yang bisa ditunda. Salah besar. Ini diagnosa sebenarnya. Otak lo itu kayak komputer super canggih yang diprogram untuk mencari keteraturan. Setiap barang yang gak pada tempatnya di kamar lo, itu ngirim sinyal ke otak. Tugas belum selesai. Bayangin, puluhan bahkan ratusan sinyal error itu ngebombardir otak lo setiap detik. Akibatnya, beban kognitif lo overload. Lo kena kelumpuhan memilih dan kelelahan mengambil keputusan bahkan sebelum nyentuh tugas utama lo. Jadi pas lo milih buat nunda dan scroll-scroll doang, itu bukan karena lo malas. Itu otak lo yang secara biologis teriak, gue kewalahan, gue butuh jalan keluar paling gampang. Kamar lo adalah cermin sekaligus pemicu utama kekacauan di kepala lo. Oke, cukup diagnosanya. Sekarang kita masuk ke mode tempur. Gue gak akan nyuruh lo beres-beres seharian sampai punggung pegel dan mental down. Lupakan itu. Itu cara kuno yang cuma bikin lo makin frustrasi. Kita bakal berontak pakai cara cerdas. Cara yang sustainable dan yang paling penting, gak butuh effort gila-gilaan. Cukup 10 menit per hari dan lo bakal kaget gimana otak lo mulai bernapas lega. Ini dia senjatanya, kotak perkakas revolusi mental lo. Trik pertama, aturan satu sentuhan. Ini adalah senjata pamungkas buat ngelawan kebiasaan menunda keputusan receh yang bikin otak lo overload. Intinya gini, setiap barang yang lo pegang, nasibnya harus jelas saat itu juga. Saat itu juga bro, jangan pernah letakkan lagi sembarangan. Maksudnya, begitu tangan lo menyentuh suatu objek, lo punya 3 opsi instan. Buang, taruh di tempatnya, atau pakai. Udah, itu aja. Nggak ada opsi keempat, taruh di meja dulu, nanti aja diberesin. Kenapa ini penting? Ingat diagnosa kita tadi, setiap barang yang nggak pada tempatnya, itu ngirim sinyal error ke otak lo. Kalau lo cuma mindahin barang dari satu tempat sembarangan ke tempat sembarangan lain, lo cuma ngubah lokasi sinyal errornya, bukan ngilangin. Aturan satu sentuhan ini melatih otak lo buat jadi decisive di level paling mikro. Ini kayak lo lagi ngehack program bawaan otak buat nunda. Bayangin lo baru pulang kerja atau kuliah. Jaket lo, begitu lepas, langsung gantung di tempatnya atau kalau kotor, masukin keranjang laundry. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah lempar ke kursi atau tumpukan barang lain. Habis minum dari botol, begitu kosong, langsung cuci dan taruh di rak piring atau masukin dishwasher. Jangan biarin nangkring di meja kerja berjam-jam, apalagi berhari-hari. Lo baru buka surat atau bungkus makanan. Sampahnya langsung buang ke tempat sampah terdekat. Jangan nunda. Ini bukan cuma tentang kebersihan fisik, tapi tentang kebersihan mental. Setiap keputusan kecil yang lo selesaikan instan, itu mengurangi satu beban kognitif dari kepala lo. Hidup ini terlalu singkat buat membuang energi pada keputusan receh kayak, mau ditaruh mana botol ini? Berontak, putusin sekarang juga. Kedua, ciptakan zona 0 hambatan. Pilih satu area kecil yang paling krusial buat produktivitas atau ketenangan mental lo.
Paling umum, ini adalah meja kerja, area di samping kasur, atau bahkan cuma satu sudut kecil di dapur. Bersihin total area ini dalam 2 menit. Iya, cuma 2 menit. Buang semua yang nggak perlu, rapikan yang harus ada di situ. Area ini adalah landasan suci buat fokus lo, semacam benteng pertahanan mental. Jaga area ini tetap steril apapun yang terjadi di bagian lain kamar lo. Kenapa zona 0 hambatan ini jadi game changer? Otak lo butuh safe haven, tempat di mana dia bisa merasa aman, teratur, dan gak dibombardir sinyal error. Kalau meja kerja lo bersih dan rapi, saat lo duduk di situ, otak lo langsung ngerti, oke, ini waktunya fokus. Nggak ada distraksi visual, nggak ada PR mental yang numpuk di sini. Ini adalah pondasi awal lo buat ngelawan kekacauan di kepala. Bayangin meja kerja lo sekarang. Mungkin penuh dengan kertas, pulpen berserakan, mungkin bekas bungkus makanan atau bahkan tumpukan buku yang belum dibaca. Luangkan 2 menit. Singkirkan semua yang nggak relevan ke laci, buang sampah, rapikan pulpen di tempatnya. Voila! Sekarang lo punya spot yang siap buat lo ngerjain tugas paling penting tanpa ada benda-benda yang teriak perhatian. Atau area di samping tempat tidur. Seringkali jadi tempat numpuk buku, charger, gelas kosong. Bersihin. Cukup taruh lampu tidur dan mungkin satu buku yang lagi lo baca. Itu aja. Ini akan ngubah mood lo saat bangun tidur dan sebelum tidur. Ini adalah bentuk pemberontakan terhadap default kekacauan. Kita bangun spot kebebasan mental kita sendiri, selangkah demi selangkah. Ketiga, kotak keputusan tunda. Ini adalah hack paling cerdas buat ngelawan analisis paralisis yang seringkali bikin kita nunda. Sering kan lo nemu barang dan langsung mikir, ini disimpan apa dibuang ya? Ini masih kepake nggak ya? Kalau dibuang, nanti butuh lagi gimana? Nah, saat pikiran lo mulai muter-muter kayak gitu, stop. Jangan habiskan energi berharga lo sekarang. Ambil satu kotak kosong, bisa kardus bekas atau keranjang, namain kotak keputusan tunda, dan masukin aja barang yang bikin lo bingung itu ke dalamnya. Tujuan kotak ini adalah untuk mengeluarkan beban keputusan dari kepala lo sekarang. Lo nggak perlu mikirin nasib barang itu saat ini. Lo cuma perlu memindahkannya dari pandangan mata dan pikiran lo. Gimana cara kerjanya di dunia nyata? Lo lagi beres-beres lemari baju, nemu baju lama. Ini masih muat nggak ya? Sayang kalau dibuang, tapi jarang dipakai. Stop! Jangan buang waktu 5 menit mikirin ini sekarang. Masukin ke kotak keputusan tunda lo. Lanjut beres-beres item lain. Otak lo bebas dari satu keputusan berat. Nemu dokumen lama yang gak yakin mau disimpan atau dibuang, masukin kotak. Punya kabel-kabel gak jelas yang gak tahu fungsinya apa, masukin kotak. Kapan lo urus kotaknya? Nanti pas weekend, pas lo punya waktu luang dan pikiran lebih tenang. Lo bisa duduk santai sambil minum kopi, buka kotaknya, dan baru ambil keputusan. Ini cara kita ngehack beban pikiran, menghemat energi mental untuk hal-hal yang benar-benar penting hari ini. Kita mendelegasikan keputusan receh yang berat ke waktu yang lebih pas, waktu yang sudah kita tentukan. Ini adalah cara pemberontakan terhadap tekanan untuk harus selalu memutuskan sekarang juga. Terakhir, power up visual. Setelah zona 0 hambatan lo bersih kinclong, taruh satu benda yang jadi penyemangat di area itu. Bukan pajangan berdebu atau koleksi action figure yang bikin lo makin sibuk ngelap ya, tapi benda yang jadi jangkar visual positif buat pikiran lo. Ini bisa buku yang benar-benar mau lo baca dan selesaikan minggu ini, atau sticky note dengan goals utama lo hari itu, atau bahkan foto orang yang jadi inspirasi lo. Kenapa ini penting? Otak kita sangat responsif terhadap visual. Kalau lo melihat kekacauan, otak lo akan merasa kacau. Kalau lo melihat sesuatu yang rapi, otak lo akan merasa tenang. Kalau lo melihat power up visual ini, otak lo akan diingatkan pada tujuan dan prioritas lo. Ini adalah cara kita secara proaktif memprogram lingkungan kita untuk mendukung kita. Kita berontak dari distraksi visual dan memilih untuk menempatkan pengingat tentang apa yang really matters di depan mata. Coba bayangin skenario ini. Zona 0 hambatan lo udah bersih.
Di atasnya, lo taruh buku yang lagi lo baca dan bener-bener mau lo selesaikan minggu ini. Setiap kali mata lo lihat buku itu ngingetin, oh iya, gue mau baca buku ini. Itu jadi pengungkit buat mulai. Atau, lo tempel sticky note dengan tulisan, Project X selesai hari ini, di monitor. Ini bukan cuma hiasan, ini sinyal kuat buat otak lo, ini yang penting, ini yang harus dikerjain. Ini jangkar positif yang menarik fokus lo dari hal-hal receh ke tujuan utama. Ini adalah statement bahwa kita serius dengan tujuan kita. Kita nggak lagi jadi korban kekacauan visual, tapi jadi arsitek dari lingkungan yang mendukung kita. Kita berontak dari distraksi dan memilih untuk menempatkan pengingat tentang apa yang really matters di depan mata. Jadi teman-teman, ini bukan cuma tentang beres-beres kamar. Ini tentang merebut kembali energi mental lo, menghentikan bombardir sinyal error ke otak lo, dan akhirnya menciptakan kebebasan mental. Hidup ini terlalu singkat untuk membuang energi pada keputusan receh. Ayo, kita berontak mulai dari kamar lo dan rasakan gimana kepala lo jadi lebih plong. Jadi intinya apa? Mari kita luruskan. Prokrastinasi yang selama ini menghantui lo itu bukan cacat karakter. Itu respons biologis otak lo terhadap kekacauan. Lingkungan lo bukan cuma pajangan, itu adalah sistem operasi buat mental lo. Ngerti kan sekarang? Lo beresin kamar itu bukan buat pamer di Instagram story. Lo beresin kamar buat mereset otak lo. Lo lagi merebut kembali kendali atas energi dan fokus lo. Lo udah dapat bocoran psikologinya. Sekarang misinya dimulai. Gue tantang lo. Setelah video ini selesai, ambil 10 menit aja. Cuma 10 menit. Pilih satu aja dari protokol tempur tadi. Gue saranin mulai dari zona 0 hambatan. Lakuin sekarang juga dan rasain sendiri gimana pergeseran mental itu terjadi seketika. Buktiin ke diri lo sendiri kalau satu aksi kecil hari ini bisa memutus rantai setan prokrastinasi selamanya. Ayo, berontak.